berkeluarga, saya punya anak satu, saya punya duit. Waktu saya punya cita-cita ya, waktu saya kuliah, saya bilang, aduh saya pengen ya jalan-jalan di seluruh Indonesia gitu ya, jadi itu gratis. Dan ternyata waktu saya kerja, saya dapat itu. Setelah saya menikah, saya pikir-pikir, saya ingin jalan-jalan ke luar negeri gratis ya, dan saya temukan di asuransi. Jalan-jalan ke luar negeri gratis. Hanya bisa di asuransi ya Bu? Iya. Oke, thank you. Tentang apa dong ya? Itu tadi masuk-masuk halnya. Sekarang kita kembali ke Bu Vera ya. Bu Vera, menurut Bu Vera ini langkah pertama apa sih Bu untuk wanita memulai bisnis di asuransi? Butuhnya apa sih? Langkah awalnya Bu? Butuhnya nekat sebenarnya. Karena jujur ngomong, saya di perbankan itu tuh comfort zone banget gitu loh. Males banget gitu loh mau pindah-pindah, apalagi di bisnis agency ya. Gimana ya, kan kita tahu ya. Tapi ternyata kita itu memang langkah awalnya memang harus berani melangkah dulu gitu kan. Kalau nggak kenal kan kita kan nggak ngerti gitu loh. Gak bakal ngerti. Ternyata kok asik juga gitu kan. Ada Bu Yula Bu? Langkah pertama ya. Langkah pertama nih Bu, biar teman-teman sini nggak ragu nih langkah bisnis ini. Langkah pertama itu saya selalu besarkan niat. Jadi kalau kita punya niat yang kuat, punya niat yang sangat kuat di dalam diri kita, langkah pertama itu akan mudah nantinya. Langkah berikutnya akan Terasa lebih ringan Mas Ibu Yula ya. Kuatkan niat dulu, nanti akan pasti ada jalan. Kalian kuatkan niat Bapak Ibu semuanya. Oke, kembali ke Bu Vera. Bu Vera, boleh ceritakan nggak Bu kesehariannya di bisnis ini seperti apa sih Bu di berjalan? Sebenarnya kalau keseharian saya ini mematok satu hari itu Pak harus ngafe sama orang. Harus ngafe sama orang. Iya, Bisa suka deh. Kalau nggak ngafe itu rasanya stres. Kayak pandemi kemarin itu benar-benar stres karena biasa ngobrol sama orang terus harus dikungkung di rumah, jadinya stres sendiri itu. Jadi memang kerjaan di bisnis asuransi ini luar biasanya begitu ya. Nggak kerasa kerja, rasanya happy tapi dapat cuan. Kok jam kerjanya? Kesana Pak. Iya. Bisa apa lagi dia? Jam kerjanya terus. Gimana dulu kita kan nggak bisa ya office hour. Pagi jam 8, jam setengah 5. Terus ya? Iya. Kalau sekarang, wah, Jadi mikir. jadi mikir ya Bu ya. Ya silakan Bu sekali ya. Itu dari Bu Yula ini ya. Ibu ini bisnis sama luar biasa nih Bu ya. Dari Bu Yula, silakan Bu Yula. Yang setiap hari Ibu geluti nih dalam bisnis asuransi jiwa sehari-hari. Silakan Bu. Oke, kebetulan saya sendiri baru ya, saya baru 1 tahun dan saya tahu ujungnya di bisnis ini kemana. Jadi saya memang dari perjalanan pagi sampai malam saya keluar rumah itu jam 8, bahkan jam 8 sampai jam 9 pagi. Saya masuk rumah jam 12 malam. Dan itu setiap hari saya lakukan. Saya berjanji pada diri saya sendiri 2-3 tahun. 2 tahun, 3 tahun depan tidak ada tanggal merah. Tidak ada. Jadi semuanya semuanya. Hitam semua ya. Oke, kita kembali ke Bu Vera. Bagaimana dengan support MSIG yang membuat Bapak Ibu semua sampai di titik ini? Nah itu luar biasanya di sini. Jadi kalau kita bangun bisnis sendiri itu pasti kalau ingin besar itu pasti juga pikir sistemnya gimana ya, aku harus gedenya gimana ya kayak gitu kan. Tapi kalau di MSIG ini kebetulan kita ada sistem teman-teman. Jadi kita ada sistem yang namanya 368. Jadi dengan cara kita melakukan itu aja dengan paling minim, nggak usah yang sempurna, itu udah kalau kemarin aku ngitung uangnya itu udah gede banget gitu loh. Jadi udah nggak usah repot-repot cari sistem-sistem lagi. Ibaratnya udah dikasih, ini loh wadahnya, ini loh kamu tinggal jalan aja gitu loh. Sudah ada wadahnya, tinggal jalan aja, tinggal fokus aja ya. Dari Bu Yola Bu, support dari manajemen MSIG Life Indonesia, saya Bu Yola bisa dikitik ini seperti apa? Oke, supportnya luar biasa ya. Kita udah tahu di bidang yang mapan dan saya berterima kasih kepada sponsor saya, Bapak Barus Kurniawan. Bapak Barus Kurniawan. Beliau
yang mempermudah kita untuk menjalani bisnis ini. Jujur di tempat lama saya kesulitan itu, dan di tempat yang baru dengan sebuah sistem FSIG beserta Union yang dari Mabarus, percepatannya luar biasa Pak. Jadi saya tidak menyesal untuk meninggalkan kampung lama saya, dan di sini hasilnya sudah dua kali lipat dari yang saya hasilkan di tempat yang Tapi juga apa itu tahun dia, tahun sudah 2 kali lipat hasilnya. Sementara yang mulia untuk Ibu Yulai dan semuanya ya. Ini terakhir nih untuk yang spesial Bu Yulai dan Ibu Vera lagi. Apa pesan terakhir untuk rekan-rekan atau wanita di sini untuk mereka tidak takut memulai bisnis? Dari Bu Vera dulu kan? Buat teman-teman yang baru mau nyemplung, Mau nyemplung ya? Ya pesan-pesannya jangan takut melangkah teman-teman, karena semua itu berawal dari langkah pertama kita. Keluarlah dari comfort zone kalian. Kalau nggak itu kalian nggak akan pernah tahu seberapa oke-nya bisnis ini gitu. Coba dulu, selanjutnya terserah Anda. Thank you Bu Vera. Dari Bu Yulai mungkin untuk pesan untuk rekan-rekan di sini untuk segera, untuk para wanita ya, terus segera memulai menjadi pebisnis asuransi bagaimana Bu? Pesan saya, kalau kita mau sukses, kita harus punya impian yang kuat. Dengan impian yang kuat itu, semua akan terjadi dengan mudahnya. Jadi, besarkan niat Bapak Ibu untuk jalan untuk sukses di bisnis ini. Saya yakin kalau saya bisa, Bapak Ibu semuanya pasti bisa. Wow, ya tepuk tangan untuk para pembicara kita hari ini semuanya. Dan sekarang kita akan masuk sesi tanya jawab pada semuanya. Biasa saya melihat bagi orang yang ada di comfort zone, yang di zona nyaman itu, untuk berpindah itu kan tidak gampang ya. Apalagi kalau orang bank kan biasanya sangat dihormati sama nasabah, dipercaya gitu ya. Setelah itu keluar dari perbankan itu tujuan utamanya apa gitu kok berani memutuskan keluar gitu. Apakah nggak coba pekerjaan lain lagi yang sejenis gitu baru ke situ, atau karena mungkin motivasi apa gitu. Terus kedua, tantangannya di awal, di tahun pertama, kedua, ketiga itu yang paling signifikan apa gitu. Terus yang ketiga, yang membuat terus konsisten sampai sukses itu kira-kira apa? Ya itu yang saya ingin tahu. Pertama, motivasi terbesar saya itu sebenarnya adalah keluarga Pak. Karena memang saya itu terlahir dari keluarga yang sederhana ya tadi ya. Nah, kebetulan saya sendiri ini adalah tulang punggung, dimana saya itu udah biasa bekerja dari saya sekolah dulu dari SMA, itu udah biasa bekerja. Jadi motivasinya adalah terbesar keluarga. Nah, kenapa kok saya memilih bisnis ini ketimbang bisnis yang lain ya kan? Karena kemarin memang seperti yang saya ceritakan tadi ya, saya memang punya bad experience sebelumnya, dan saya mendengar bahwa usahanya kita itu tuh sangat dihargai sekali. Misal contoh ya Pak, saya closing nih satu case, misal case-nya nggak seberapa, case-nya cuma kemarin 500.000 doang gitu, tapi kita itu kayak gimana sih testimoni, gimana sih, jadi bisa memotivasi orang-orang lain kayak gitu. Dan juga yang saya nggak dapatkan di perusahaan saya yang lama, yaitu adalah sertifikat piagam dan lain sebagainya. Di bisnis ini benar-benar dari hal yang kecil aja kita diperhitungkan. Kalau bagi saya pekerja, saya ini paling senang kalau misalkan hasil kerja dia harus ikut kerjanya kita ini maksudnya 500 ribuan, tapi saya ini sangat puas banget kalau hasilnya itu diapresiasi gitu maksudnya. Nah, hal itulah yang membuat saya akhirnya nengok. Dan saya juga mendengar bahwa tripnya orang asuransi itu nggak ada yang dibatasin Pak. Jadi kita mau achieve seberapa, seluruh Indonesia ini berapa ribu orang achiever, ya itu kan dirasakan gitu loh. Bapak Ibu semua, tepuk tangan yang meriah untuk ketiga pembicara kali ini. Dan sekarang sesi adalah pembagian sertifikat dari pihak manajemen. Di bawah untuk berdiri ketiga speaker yang luar biasa.